Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ahmad Goni, mahasiswa Eksekutif Manajemen 33 di PPM Manajemen. Kami dari kelompok 2 dan kami menyusun paper ini yang terdiri dari ada Ayustina Dwi Putri, Murli Holau, dan juga Stephen Sanjay Budi, dan saya sendiri Ahmad Goni. Pada pada hari ini kita akan fokus untuk membedah bagaimana perusahaan Bluebird ini menavigasi beberapa tantangan, yaitu yang dimana adanya disrupsi digital yang masif dan juga adanya tuntutan transisi eh, tuntutan transisi energi hijau. Nah, sebagai pendahuluan sendiri, em, konteks dari masalahnya ini tuh adalah di mana industri transportasi darat di Indonesia itu sebenarnya sedang mengalami suatu hal yang namanya transformasi fundamental. Nah, di satu sisi ini kita bisa lihat bahwa adanya dominasi ekosistem super app yang mengubah perilaku konsumen, dan di sisi lain ada juga dorongan untuk menuju kendaraan berlistrik. Contoh super app yang bisa kita lihat itu beberapa ada yang definisi super app sendiri itu yang seperti dalam satu aplikasi ini kami bisa mengakses berbagai hal, ya, layaknya seperti Gojek yang dimana kita bisa memesan GoRide, GoFood, dan juga untuk mengirim paket dalam satu aplikasi saja. Nah, Bluebird ini sebenarnya sebagai pemimpin pasar itu dia sebenarnya punya dilema yang dimana mereka itu sebenarnya punya struktur biaya biaya pada asetnya itu cukup mahal atau bisa dibilang sebagai aset heavy ya. Sementara kompetitornya itu memiliki aset light yang bisa dibilang pergerakannya itu sangat lincah, dan juga untuk dalam hal perang harga sendiri bisa dibilang cukup agresif. Nah, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah kami ingin mengevaluasi posisi Bluebird sendiri dan juga untuk merumuskan strategi inisiatif yang paling tepat agar perusahaan gak hanya bertahan tapi juga bisa memimpin pasar lebih lama. Oh, sorry. Nah, untuk gambaran perusahaannya sendiri sebenarnya itu eh, Bluebird itu adalah perusahaan transportasi umum yang mungkin kami semua sudah familiar, yang ikonik sekali dengan apa namanya memiliki taksi berwarna biru yang sudah ikonik dari dulu, dan ketika konsumen biasa melihat melihat taksi warna biru, kami akan asumsikan itu langsung Bluebird. Nah, mereka ini sebenarnya sudah berevolusi yang dari sekedar operator taksi aja, mereka sekarang mendefinisikan dirinya sendiri itu sebagai penyedia mobility as a service. Nah, sebenarnya layanan mereka tuh nggak hanya sebagai taksi saja. Layanan mereka ini cukup luas. Yang pertama itu ada Bluebird yang reguler yang seperti kita sering lihat, dan juga ada Silverbird yang dimana taksi premium atau taksi eksekutif, hingga ada sebuah layanan untuk antar kota dan juga logistik yang disebutnya City Trans. Kami juga menganalisa visi misi yang dimiliki oleh Bluebird, bahwa visi Bluebird ini sebenarnya sudah sangat kuat untuk dalam orientasi masa depan. Namun sebenarnya ada catatan krisis pada misi perusahaan yang dimana meskipun sangat kuat dalam aspek kepuasan pelanggan, misi tersebut tuh sebenarnya secara eksplisit tuh belum mencantumkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah analisis, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah dari external analysis, yang dimana em, kita menganalisa external analysis itu bisa menggunakan PESTEL dan juga Five Forces. Nah, secara makro sebenarnya peluang terbesar itu datang dari dukungan pemerintah ya, yang dimana
pemerintah masih mendukung dengan memberikan eh, pajak yang murah ya untuk mobil listrik, kendaraan listrik atau EV, dan juga untuk pertumbuhan kelas menengah. Namun sebenarnya dari analisa Pestel, adanya ancaman regulasi seperti ketidakpastian UU PDP dan juga RUU transportasi online yang masih kasarnya menghantui. Nah, dalam analisis industri Porter Five Forces itu juga sebenarnya Bluebird itu kan sebenarnya ada di medan yang berat ya, karena persaingan antar perusahaan sangat tinggi, terus juga adanya perang harga juga, dan juga ada daya tawar konsumen yang bisa dibilang sangat tinggi karena biaya peralihannya juga. Nah, bisa dilihat di sini kami sudah melakukan analisa EFE pada perusahaan Bluebird yang tercatat skor EFE pada analisa Bluebird pada Bluebird ini tercatat sebesar 2,93%, 2,93 maaf, yang bisa menunjukkan yang menggambarkan bahwa Bluebird ini masih punya respon yang tergolong kuat dalam memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Nah, dari analisis internal juga kami melalui analisis Frio ya, yang kami mengidentifikasi apa sih kekuatannya Bluebird itu secara internal ya. Kekuatan utama itu sebenarnya kalau Bluebird itu bukan pada aplikasinya ya, atau My Bluebird ya. Em, tapi sebenarnya kekuatan utamanya itu ada pada ekuitas merek dan juga aset fisiknya sendiri. Yang bisa dilihat dari kepercayaan dan standar keamanan Bluebird, dan juga mohon maaf sebelumnya, dan juga perawatan perawatan armadanya mereka juga yang bisa dibilang sudah di atas standar. Nah, kepercayaan dan standar keamanan Bluebird itu sebenarnya masuk ke kategori aset intangible yang sebenarnya agak sedikit sulit ditiru untuk kompetitor lainnya. Namun, sebenarnya kelemahan fundamentalnya sendiri itu sebenarnya dari struktur biaya yang bisa dibilang cukup firm ya, nggak sefleksibel kompetitor lainnya akibat adanya kepemilikan aset serta juga ketertinggalan fitur teknologi pada aplikasi My Bluebird dibandingkan super app lainnya. Nah, kami melakukan analisis internal IFA. Kami juga kami totalkan semuanya secara keseluruhan sendiri skor IFA ini adalah sebesar 2,79 yang bisa digambarkan bahwa posisi internal perusahaan tuh masih bisa tergolong kuat untuk menopang strategi ke depannya. Selanjutnya kami bahas dari posisi kompetitifnya ya, atau competitive profile matrixnya. Pada dasarnya itu gimana ya posisi Bluebird ini dalam head to head dengan kompetitornya. Nah, berdasarkan competitive profile-nya, Gokar itu sebenarnya yang memimpin itu adalah Gokar sendiri dengan skor 3,16, hanya dengan keunggulan teknologi dan harga. Seperti yang tadi saya sudah mention, keunggulan teknologinya itu berada pada super app-nya. Sedangkan Bluebird sendiri berada di posisi kedua dengan skor 2,81. Meskipun kalah di teknologi, Bluebird juga bisa dibilang unggul telak dalam faktor kualitas layanan juga ya, kualitas layanan, kualitas keamanan juga, dan juga adanya kepatuhan regulasi. Nah, hal tersebut bisa dibilang sebagai diferensiasi kunci yang bisa memisahkan Bluebird dengan kompetitor lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah analisis IE, yang dimana kami gabungkan analisa total IFA, total bobot IFA, dan juga total EFA, yang dimana menempatkan Bluebird pada posisi hold dan maintain, yang artinya pada dasarnya itu sebaiknya Bluebird tidak terlalu agresif dalam ekspansi, tapi untuk memperkuat pasar yang ada. Namun, dalam analisis space matrix ini, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis.
Dalam analisis space matrix ini kami menemukan profil agresif di mana di sini space matrix ini ada total dari financial position sendiri itu adalah 6,1. Total dari analisis space matrix competitive positionnya sendiri ada di minus 2,4. Untuk industry positionnya sendiri kami kami mentotalkan menjadi sebesar 6 bobotnya, dan juga stability positionnya itu sebesar minus 4,1, yang dimana bisa dibilang dari analisa tersebut bisa dibilang bahwa melalui matrix space ini menunjukkan adanya profile agresif. Mengapa demikian? Karena Bluebird ini punya kekuatan finansial yang sangat sehat dibandingkan dengan startup yang masih bakar uang seperti kompetitor lainnya. Nah, ini adalah vector analysis dari space matrix-nya yang bisa dilihat bahwa PT Bluebird sendiri ada di kuadran agresif matrix space yang didukung oleh kekuatan finansial dan juga merek yang superior. Um, dari Grand Strategic Matrix-nya sendiri itu menempatkan bahwa perusahaan ini ada di kuadran 2 yang dimana yang artinya tuh pasar bertumbuh cepat, namun posisi kompetitif perusahaan itu tetap melemah. Yang sehingga kita punya kesimpulan bahwa Bluebird tuh sebenarnya punya kasarnya itu punya apa ya, bahan bakar yang banyak atau bisa dibilang uangnya lah atau asetnya, tapi untuk daya saingnya perlu diperbaiki. Kita bisa menggunakan kekuatan financial tersebut untuk memperbaiki posisi kompetitif secara agresif. Nah, selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan analisis TOWS yang dimana kami menggabungkan strength, weakness, opportunities, dan threats, dan kami mencari analisisnya tersebut, sehingga untuk SO strategi yang kami dapatkan adalah untuk secara kesimpulannya aja yang kami sebutkan adalah menggunakan hubungan baik dengan regulator untuk memimpin pengadopsian EV. Untuk dari ST strateginya atau strength dan threat strateginya, yang dimana kita fokus untuk membidik pada dasarnya segmen korporat atau bisa dibilang B2B dan premium yang nggak begitu sensitif harga untuk menghindari medan perang dalam persaingan harganya. Nah, untuk strategi WO-nya, WO strateginya itu adalah dengan um, membuat transformasi total pada aplikasi digital. Dan untuk strategi WT-nya itu adalah mengaliansikan dengan kompetitor yang masuk ke dalam ekosistem Gojek dan Grab, dan walaupun itu sudah terrealisasikan ya dengan Gojek untuk masuk ke super app-nya. Selanjutnya adalah dari keputusan strategisnya atau QSPM. Menggunakan QSPM ini kami membandingkan ada 3 opsi utama, dan untuk yang unggul adalah strategi Bluebird Signature Fleet adalah strategi Bluebird Signature Fleet Management dengan skor daya tarik tertinggi yaitu sebesar 2,84. Nah, mengapa strategi tersebut unggul? Karena dalam strategi ini tuh dia memaksimalkan aset fisik yang dari bengkelnya dan dari armadanya atau mobilnya ya, yang selama ini bisa dianggap beban menjadi pusat keuntungan baru. Strategi ini tuh bisa dibilang jauh lebih visible ya, lebih visible dan juga beresiko rendah dibandingkan memaksakan diri menjadi perusahaan teknologi atau juga belanja modal besar-besaran untuk EV di saat infrastruktur belum siap. Pada dasarnya kita bermain di pasar yang sudah ada lah, dengan melayani korporat yang butuh kepastian, bukan harga murah. Selanjutnya adalah um, kami membuatkan peta strategis dan juga balance scorecard-nya pada PT Bluebird sendiri. Untuk mengeksekusi strategi tersebut, kita udah membuat nih peta strategisnya kan, yang di alurnya itu sebenarnya dimulai dari learning and growth yang dimana fokus pada professionalism
profesionalisme para pengemudinya atau drivernya, dan juga kesiapan teknis dari mekaniknya sendiri. Nah, untuk internal prosesnya juga untuk mencapai operational excellence melalui manajemen bengkel yang presisi, em, maaf, untuk customer sendiri memberikan janji keandalan tanpa kompromi kepada klien korporat, dan secara financialnya sendiri adalah hasil akhir dari pertumbuhan pendapatan B2B dan efisiensi biaya aset. Nah, nanti semua ini akan diukur dengan KPI yang bisa dibilang sangat ketat dalam balance scorecard, seperti adanya tingkat retensi pada klien corporate dan juga akurasi pada predictive maintenance. Sehingga kami memiliki kesimpulan bahwa di tengah gempuran digital, sebaiknya Bluebird tidak perlu mencoba menjadi kasarnya itu aplikasi super app kedua lah pada dasarnya. Kekuatan sejati Bluebird itu sebenarnya sudah terletak pada aset fisiknya juga dan juga pada kualitas standar layanan Bluebird-nya sendiri. Nah, strategi terbaiknya itu adalah mengkapitalisasi aset tersebut melalui signature fleet management dengan fokus pada segmen B2B dan juga premium ya, serta efisiensi berbasis data, dan juga Bluebird dapat mengubah beban aset menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya mengenai Bluebird. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.